Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi ke channel kita, bos. Ke channel Rana Farm, bos. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang harga telur, bos. Tentang harga telur yang baru tidak baik-baik saja, bos. Baru tidak baik-baik saja. Gimana dengan kondisi pasar telur di daerah teman-teman semua, bos? Apakah baru juga tidak baik-baik saja? Apakah ternaknya masih dapat untung, bos? Semoga kita senantiasa selalu bersyukur ya, bos. Selalu bersyukur dengan apa yang didapat di musim yang baru seperti ini, bos. Di musim seperti ini memang kebanyakan peternak itu menjerit ya, bos, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, dengan pasar telur yang sedang turun. Pasti tidak bisa dipungkiri bahwasanya peternak baru kondisi tidak baik-baik saja, bos. Di sini saya akan membahas tentang gimana caranya bisa bertahan dengan kondisi pasar yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini ya, bos. Langkah apa saja yang perlu kita ambil, yang perlu kita terapkan agar peternakan kita ini bisa terus berjalan, bisa terus mendapatkan keuntungan, bos. Langkah apa saja yang harus kita lakukan, bos? Untuk yang pertama ya, bos, kita harus benar-benar detail, bos, benar-benar tahu detail dengan kondisi apa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu untuk masalah bebek ya, bos. Untuk masalah bebek sendiri kita harus benar-benar paham, bos. Benar-benar paham bebek ini baru cepat bulu, baru yang tidak bertelur, kita harus paham, bos. Itu cara penanggulangannya, bos. Istilah kasarnya, yang pertama, untuk bebek yang cepat bulu itu kan tidak produktif, bos. Untuk bebek yang tidak produktif, alangkah baiknya, bos, di musim yang seperti ini, alangkah baiknya bebek itu kita buang dulu ya, bos. Kita buang dulu, cara kasarnya kita sortir untuk dijadikan bebek petelur, bebek potong dulu, bos. Kita cari tengkulak untuk bebek potong ya, bos. Kita harus benar-benar memangkas manajemen, bener, bos. Kita upayakan, bos, di kandang kita seperti ini bertelur di atas 75%, bos, dari total bebek. Itu arahnya nanti bahwasanya untuk harga telur sekarang ini 1.800
1.800 itu nanti kalau bertelur 75% itu kita masih dapat di angka 25%, bos. Tapi kalau kita tidak bisa di atas itu umpamanya cuma 50%, mohon maaf, untuk bebek petelur ini cuma balik modal untuk pakan ya, bos. Jadi untuk dari kandang kita sendiri, bos, di kandang kita sendiri ini harus diupayakan 75% bertelurnya. Apa sih yang membuat pakan bebek boros itu di musim seperti ini? Satu musim, bos, satu cuaca. Cuacanya baru emang bener-bener dingin sekali, bos. Bebek itu kalau cuaca seperti ini bertelurnya juga nggak mau apa yang namanya stabil, bos. Yang pertama itu sampean cari mana bebek yang sudah tidak produktif, harus kita cari, bos. Itu yang membuat momok, yang membuat peternak itu menjerit di kondisi seperti ini. Biar apa? Biar manajemen pengeluaran pakan sama manajemen masuknya dapatnya telur itu biar dapat, bos. Gitu, bos. Untuk yang pertama itu ya, bos. Untuk yang pertama kita harus mengupayakan baik di kandang kita ini bertelur harus 75% ke atas, bos. Diupayakan. Saya sudah menekankan bahwasanya bebek yang sudah tidak produktif itu di musim harga yang tidak menentu seperti ini sebaiknya kita sortir, bos. Apalagi kalau bebek sudah tua, bos. Bebek sudah tua, alangkah baiknya kita sortir total, bos. Yang sudah tidak produktif kita buang. Kalau yang masih muda ya terserah, bahwasanya terserah dari peternaknya itu sendiri, bos. Jadi kesimpulannya, di kondisi harga baru seperti ini, harga telur baru tidak baik-baik seperti ini, kita harus cepat tanggap ya, bos. Cepat tanggap dengan apa yang dengan kondisi apa yang ada di kandang kita, bos. Untuk bebek yang cepat bulu itu nggak bisa produktif, bos. Nggak bisa produksi, jadi dia itu tujuannya cuma makan saja, cuma makan terus. Itu yang membuat boncos kita, yang membuat pakan itu selalu berkurang, selalu seperti ini. Kita tidak bisa yang namanya ketemu, bos. Untuk nanti kalau telur sudah harganya sudah stabil, bos, mungkin di bulan-bulan Desember besok. Bulan-bulan Desember itu bulan-bulan bagus, bos. Bulan Desember terus sampai nanti Lebaran, bos. Nanti Lebaran itu udah benar-benar bagus, bos, harganya. Harga telur di kondisi seperti ini, peternak kecil seperti ini, kalau kita tidak benar-benar jeli, bos, boncos, bos, yakin boncos. Makanya kita harus selalu detail, selalu ekstra berpikir, bos, dalam artian dalam peternakan dunia bebek ini, bos. Tidak serta-merta bahwasanya kita ternak modal sekian nanti berhasil gitu, tidak bisa, bos.
Cukup sekian dari kami ya bos. Semoga sedikit pelajaran ini berkenan di hati panjenengan-panjenengan. Kita bisa berkolaborasi dalam bentuk peternakan ini bos. Silahkan yang ingin bertanya-tanya, kami siap untuk menjawab bos. Kami siap untuk menjawab. Semoga menjadikan bekal di akhirat nanti bos. Yang penting yang terbaik bos. Cukup sekian dari kami bos. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.